Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Salam kenal, saya The Secret of FX sesuai dengan nama channelnya. Di sini saya akan menjelaskan dan memperkenalkan indikator The Secret FX yang saya coba cari algoritmanya dari sekitar tahun 2005 sampai sekarang. Saya terobsesi dengan Yukiko Ikebe yang membuat buku The Secret FX, di mana beliau itu terlihat sukses dari mengetahui algoritma bentukan candle. Oke, The Secret FX itu penampakannya di MT4 seperti ini. Kalau ini kan saya pakai Redco ya, kita abaikan ini. Nah, penampakannya adalah di dalam The Secret FX indikator itu ada harga terendah, harga tertinggi. Jadi saya mencoba mengeplot harga terendah, harga tertinggi di setiap time frame. Di masing-masing time frame itu beda-beda target harganya, sehingga cara pakai The Secret FX ini harus berkolaborasi beberapa time frame, minimal time frame M5, 15, H1 untuk mengetahui target harga yang akan dituju, baik itu harga terendah maupun harga tertinggi. Di dalam The Secret FX ini juga ada trendline ada trendline yang membatasi pergerakan harga supaya kita mengetahui trennya kemana. Dan di sini juga saya tambahkan ada support dan resisten dari harga sebelumnya yang sudah dicapai atau dibentuk, di mana bisa dijadikan acuan untuk acuan penguatan signal kita. Nah, target harga ini adalah target harga ke depan yang akan dicari, akan dicapai begitu. Nah, kemudian ada logo yin yang beserta tulisan The Secret FX ini berubah-ubah warnanya. Nah, disitu memberikan signal jika hijau begini itu signalnya naik, dan ini formasinya adalah formasi naik dari sideways, dari sideways menuju naik. Kalau ini adalah formasi sideways tapi menuju turun, M1, M15 seperti ini. M5 beda lagi. Nah, M5 ini blocking. Jadi blocking ini adalah harga terendah dan harga tertinggi yang sudah ditentukan, sudah dicapai. Nah, tinggal menunggu apakah dia mampu menembus ke atas atau menembus ke bawah. Nah, jadi ada formasi sideways, formasi naik, turun, dan blocking. Simple saja indikator ini saya buat, tapi dengan indikator ini kita bisa mengetahui akan mengetahui formasi bullish, bearish, sideways, dan blocking, kemudian support dan resisten, kemudian swing high dan low dari sebuah trend. Oke, saya akan memberikan contoh pergerakan indikator ini menggunakan strategi tester. Ini live ini live. Kita coba menggunakan strategi tester. Saya menggunakan strategi simple FX tester untuk mengetahui pergerakannya dan mempelajarinya. Saya coba di M5 saja biar pergerakannya agak cepat. Oke. Jangan lupa kawan-kawan untuk like, subscribe, dan share ya. Oke, kita matikan aja dulu ini. Nanti ini kita pakai nanti di fase berikutnya untuk melakukan tes entry, OP, dan buy berdasarkan indikator. Di tahap ini saya akan memperkenalkan formasinya saja. Jadi tahap demi tahap saya akan jelaskan supaya nanti
tidak panjang videonya dan mudah untuk mempelajarinya tahap demi tahap. Nah, inilah pergerakan SAU/USD ya bertanggal 31 Oktober. Nah, pergerakan dan gambaran penampakan dari indikator The Secret Effect itu seperti ini. Nah, ini formasi naik, perhatikan sini hijau. Nah, kemudian formasinya ada harga rendah, harga kedua, dan harga tertinggi satu. Dia akan naik menuju garis harga tertinggi. Nah, tujuannya dia seperti itu. Nah, jika dia tidak mampu, maka disetwaykan dulu dengan formasi seperti ini. Adalah formasi setway dengan warna grey tulisannya. Nah, kemudian kenapa dia tidak mampu? Karena masih ada support dan resisten yang mengganjal lah ibaratnya. Nah, sekarang formasi naik, ini formasi naik yang kuat ya. Kalau seperti ini formasi naik yang kuat, warnanya lime. Nah, formasi naik yang kuat menuju ke resisten. Nah, kalau kita lihat pergerakan dan formasinya di hanya satu time frame itu seperti ini. Nah, jadi hanya sedikit sekali diketahui pergerakannya kemana, terbatas lah ya, wilayahnya terbatas. Tapi jika kita kolaborasikan dengan time frame berikutnya, time frame yang tertinggi di atasnya, itu akan lebih enak memonitornya, dan mau kemana arah harganya itu mudah diketahui. Oke, nanti di tahap berikutnya akan saya jelasin bagaimana cara memonitor dan berkolaborasi time frame to time frame. Oke, karena dia sudah menyentuh harga tertinggi, maka dia mengambil napas atau reversal dulu. Nah, karena kemudian tidak mampu, kita coba gedein deh. Nah, kita gedekan seperti ini. Ini pergerakan satu time frame ya. Pergerakan satu time frame ini hanya bergerak di harga tertinggi dan terendah di wilayah itu saja yang kita batasin. Nah, jika dia melebihi seperti ini, dia berarti di time frame M15 nya itu ada harga terendah yang akan dituju. Selain dia akan menuju ke harga support. Ini formasi turun, tapi turunnya sekitar 50-60% ya. Nah, ini formasi naik karena dia melampaui garis trendline di sini. Oke, jadi sekali lagi The Secret Effect ini punya formasi turun, naik, sideways, blocking, dan acuan breakout harga yang sudah dicapai adalah target harga yang akan dikejar juga. Jika dia tidak mampu, akan balik arah. Jika dia mampu menembus, maka akan ke support berikutnya. Ini akan sangat membantu ya untuk teman-teman melakukan analisa dan OP, buy dan sell sesuai dengan targetnya. Jadi kita tidak menargetkan TP 100-200 pip tanpa ada alasannya. Sementara kalau kita menggunakan ini, kita tahu kita mau TP kemana, dia tujuan harganya mau kemana gitu. Nah, saya akan contohkan kolaborasi dengan dua time frame. Saya buka dulu time frame M15. Oke, saya aktifkan dulu. Nah, di sini kalau kita lihat, oke, ini yang live, kita matikan dulu. Oke, di sini sangat jelas. Nah, pergerakan dan kolaborasi monitoring antara TF1 ke dengan TF2, TF5 dan TF15.
Di TP15 ini karena dia TST di belakangnya, maka warna tidak berubah ya, karena bukan standar time frame yang pada umumnya, karena itu buatan, tetapi formasinya tetap. Nah, seperti ini contohnya adalah jika dia mengajak turun dan menembus harga 3246, berarti dia akan menuju ke harga ini, dan harganya itu sama dengan di M15. Nah, jika M15 kecapai, jika dia akan menuju ke harga support, dan di M15 ini sudah habis targetnya, maka kita harus melihat ke M30 dan H1. Nah, seperti itu. Nah, sell kita tadi dari sini itu sudah profit, kita take profitnya di sini, kita stop di sini. Kemudian karena sudah menyentuh semuanya, tinggal kita lihat nanti pergerakan di M30 dan H1, apakah ada harga terendah lain yang sedang dikejar dan sebagai target TP kita berikutnya. Nah, begitu. Nah, kita lihat pergerakannya, dia naik turun, artinya target di M5 15 sudah tercapai, dan setelah ganti candle itu formasinya akan berubah. Formasinya berubah, tetapi formasi masih tetap turun, tapi turun yang tidak kuat ya. Kuatnya itu setelah dia melampaui 1631. Nah, kita akan menunggu pada saat ganti candle M15 formasinya seperti apa. Kemudian tidak mampu harga 1631 sentuh, maka dia bakal balik arah lagi menuju naik ke harga yang sama. Nah, ini harganya 3296, ini 3275. Nah, berikutnya adalah akan mengejar ke angka sana karena harga yang sama sudah dicapai. Nah, ini formasi naik menuju ke harga 1633, gitu kan, 1633. Tetapi di M15 belum support untuk menuju ke 1633 karena formasinya turun, begitu. Jadi jika formasinya naik, sini naik, maka akan confirm naik. Jika formasinya sini naik, sini turun, itu akan terjadi sideways. Nah, saya menjelaskan ini karena ini ya, banyak teman-teman yang sudah ikut komunitas saya dan menggunakan indikator saya, jadi agak ringkas dan cepat saya menjelaskannya. Bagi teman-teman yang baru melihat dan ingin mendapatkan, silahkan nanti di komentar, nanti saya akan beritahu cara mendapatkannya. Dan indikator ini saya buat dari tahun 2005 dan saya pakai sampai sekarang, dan banyak teman-teman yang konsisten memakainya. Alhamdulillah bisa membantu dalam menentukan entry dan TP di setiap trading di semua pair. Ini indikator bisa dipakai di semua pair, bukan hanya SAU, Euro USD dan segalanya, semua pair bisa. Nah, di sini M5 ngajak naik, kemudian targetnya adalah 1632.96 di M15. Nah, jika dia tidak mampu, dia akan turun dulu untuk mengambil napas, kemudian dia baru naik. Nah, jika dia tidak mampu, berarti menuju ke bawah. Nah, seperti itu. Nah, ini target M15 dan M5 udah jebol semua. Berarti di sini ada target harga di time frame atasnya. Nah, time frame atasnya kita bisa buka. Saya akan coba buka time frame atasnya di H1. Nah, oke. Di H1 ternyata harganya yang sama juga jebol. Berarti di time frame H4. Nah, seperti itu kawan-kawan. Jadi target harga dalam kita melakukan scalping atau mau swing trade menggunakan time frame tinggi itu bisa dipakai dengan menggunakan indikator ini.
Selain itu ini ada pergerakan event ya sepertinya. Nah, ini sideway, kemudian ini sideway tapi mengajak turun sideway-nya karena melewatin trendline. Nah, kalau seperti berada di area ini itu sideway. Sideway artinya akan bergerak di situ-situ saja atau sedang rekalkulasi. Sementara di H1 itu ngajak turun posisinya. Nah, di M15 juga ngajak turun, tapi kita lihat ternyata harga yang sama sudah tidak mungkin disentuh, maka dia akan mencoba mencari harga terdekat lagi 163257. Kemudian sampai di sini dia akan balik lagi, kemudian bisa kalau dia kuat naik maka dia akan menuju ke 16309 atau 1633. Jika tidak mampu melewatin support ini maka dia tidak akan naik dan akan kembali mencoba ke harga terendah lagi. Begitu seterusnya flow dari indikator The Secret Effect ini ya. Nah, silahkan coba diamatin dulu sebelum saya akhiri video saya, sambil melihat pergerakannya, melihat perubahan formasinya dari time frame to time frame sebagai gambaran pergerakan dan menentukan harga. Next, di part berikutnya akan saya buat dengan menggunakan aplikasi ini untuk melakukan order buy dan sell. Ya, mulai ditembus. Oke, berangkat dia menembus harga resisten, terus dia akan menuju ke resisten berikutnya dan di M15 sudah membatasi. Apakah dia ditembus? Jika ditembus dia akan confirm menuju ke sini, tembus. Karena harganya ini belum sama, dia akan terus. Jika sama harganya dia pasti reversal. Sampai ketemu harga yang sama dia akan stop dan reversal. Ya, 163381 yang akan dikejar, dia 1. Iya, dah tembus. Ini kita dari sell dari sini tadi sudah lumayan dapatnya. Nah, karena ditembus di H1 berarti ada harga di H4 yang akan dikejar. Nah, ini dia. Di H4 nya ada yang mau dikejar untuk naiknya, yaitu tapi 1636, tapi harus melewatin trendline ini dulu. Jika mampu menembus ini terus naik, maka dia akan mengejar ke 1636. Nah, sampai ini belum tembus, maka siklus naik turun akan berulang lagi dari temporary merendah sampai H1. Begitu siklusnya sampai dia berhasil melewati garis trendline, baru dia menuju ke sini, kemudian ke sini. Itu long term trading. Oke guys, mungkin saya cukupkan untuk di part yang awal ini ya, perkenalan situ dulu. Nanti saya akan buatkan lagi kolaborasi antar time frame dan melakukan proses entry buy atau sell. Oke, selamat malam, terima kasih atas waktunya semuanya. Jangan lupa
like, subscribe, and share ya. Oke guys, thank you.